Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang teks novel. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian semua dapat memahami bagaimana cara menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsiknya. Dan yang kedua, kalian dapat memahami bagaimana cara menganalisis kebahasaan dalam novel. Berikut pemaparannya. Yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian novel. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, novel adalah karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Novel memiliki dua unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun novel dari dalam. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun novel dari luar. Komponen dalam unsur intrinsik yaitu tokoh, alur, tema, amanat, latar, penokohan, sudut pandang, dan gaya bahasa. Berikut ini uraian unsur-unsur intrinsik dalam novel. Yang pertama, tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam cerita. Tokoh dibagi menjadi 3 bagian, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Bagian yang kedua yaitu alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas. Alur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang ketiga yaitu tema. Tema merupakan pokok pikiran atau dasar sebuah cerita yang memiliki kaitan dengan makna kehidupan. Tema digolongkan menjadi 2 bagian. Yang pertama tema mayor dan yang kedua tema minor. Yang keempat yaitu amanat. Amanat adalah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Poin yang kelima yaitu latar. Latar adalah gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa di dalam suatu penceritaan fiksi. Latar terbagi atas latar waktu, latar tempat, dan suasana. Poin yang keenam yaitu penokohan. Penokohan adalah penggambaran secara jelas mengenai seorang tokoh yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Yang ketujuh yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah kata ganti orang yang digunakan dalam sebuah cerita. Sudut pandang dapat digolongkan menjadi sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai nilai moral dalam novel. Nilai moral biasanya dijadikan pertimbangan penulis dalam membuat karya. Tujuan menyisipkan nilai moral dalam sebuah karya adalah untuk memperbaiki budi pekerti dan membuat pembaca bersikap lebih bijaksana. Adapun nilai-nilai moral yang terdapat dalam novel antara lain: yang pertama hubungan manusia dengan Tuhan, yang kedua hubungan manusia dengan diri sendiri, dan yang ketiga hubungan manusia dengan orang lain. Jenis-jenis nilai moral dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada hubungan manusia dengan Tuhan. Di antaranya mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan merupakan sikap mengimani eksistensi Tuhan sebagai pencipta, pemberi pertolongan, dan pemberi balasan. Hubungan manusia dengan Tuhan yang kedua yaitu akhlak terhadap Tuhan. Akhlak terhadap Tuhan merupakan perilaku seorang makhluk yang mengakui bahwa Tuhan itu ada, dengan ditunjukkan melalui beribadah dan meminta tolong kepada Tuhan. Nilai moral yang selanjutnya dalam novel yaitu hubungan manusia dengan diri sendiri, di antaranya disiplin. Disiplin adalah sikap patuh terhadap tata tertib yang berlaku dimanapun dan kapanpun. Yang kedua yaitu jujur.
Jujur merupakan perilaku atau sikap berani menyampaikan kebenaran, mengakui kesalahan, dan dapat dipercaya, dan selalu bertindak dengan terhormat. Hubungan manusia dengan diri sendiri yang ketiga yaitu mandiri. Mandiri merupakan sikap tidak mudah bergantung kepada orang lain dan tidak ingin menyusahkan orang lain. Yang keempat yaitu sabar. Sabar merupakan perilaku yang menunjukkan rasa bersyukur menerima apapun dengan lapang dada setiap menghadapi persoalan hidup, serta tidak lupa bertawakal dan ikhtiar. Selanjutnya yaitu poin hubungan manusia dengan orang lain. Yang pertama ada persahabatan. Persahabatan adalah interaksi dua orang atau lebih yang terikat dalam pertemanan yang erat, sehingga terbiasa bersikap saling peduli, mendukung, dan membantu. Yang kedua yaitu kekeluargaan. Kekeluargaan adalah interaksi antar manusia yang saling terhubung dan membentuk rasa saling memiliki satu sama lain. Kekeluargaan memberikan rasa tentram bagi anggotanya. Poin selanjutnya yaitu unsur kebahasaan novel. Teks novel memiliki unsur kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kalimat kompleks pada teks. Yang kedua, menggunakan kata rujukan tempat, barang, dan orang. Yang ketiga, menggunakan konjungsi. Dan yang keempat, menggunakan gaya bahasa metafora, personifikasi, dan perumpamaan. Poin yang kelima yaitu menggunakan pribahasa. Dan yang keenam, menggunakan kata kerja. Ketujuh, menggunakan dialog atau ungkapan. Dan yang terakhir, menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan suasana tokoh dan karakter. Sebuah novel, baik fiksi atau biografi, sudah pasti ditulis oleh seorang pengarang. Maya Lestari GF adalah salah satu penulis yang produktif dalam kegiatan menulis. Karya-karya Maya Lestari GF sudah tersebar di toko buku dan Gramedia. Berikut ini pemaparan profil Maya Lestari GF. Maya Lestari GF merupakan penulis penerima beberapa penghargaan. Dikenal sebagai penulis buku anak dan buku remaja. Maya juga merupakan penerima apresiasi pendidikan keluarga Kemdikbud Republik Indonesia. Salah satu karyanya yaitu novel yang berjudul Habibi Ya Nurul Ain. Berikut ini adalah kutipan-kutipan kalimat sebagai contoh nilai moral yang terkandung dalam novel Habibi Ya Nurul Ain. Nilai moral yang terkandung dalam novel Habibi Ya Nurul Ain yang pertama yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, diantaranya akhlak terhadap Tuhan. Yang dimaksud dari kalimat tersebut yaitu bahwasannya meyakini bahwa masih ada Allah yang menyayangi karena Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Nilai moral yang selanjutnya yaitu hubungan manusia dengan diri sendiri. Di antaranya adalah sabar. Dalam kutipan tersebut menceritakan bahwa ada seorang guru yang mengajari seorang murid yang belum bisa lancar membaca Al-Quran dengan sabar. Dalam kutipan tersebut mengajarkan kepada kita sebagai pembaca yaitu harus memiliki rasa sabar, karena rasa sabar itu mulai dari diri sendiri. Nilai moral yang ketiga yang bisa kita ambil dari novel Habibi Ya Nurul Ain yakni hubungan manusia dengan orang lain. Di antaranya adalah kekeluargaan. Dalam kutipan tersebut menceritakan bahwa hubungan antara seorang ayah dan anak dan seorang ayah yang sedang mengajarkan karakter kepada anaknya, kepada anak perempuannya, supaya menjadi perempuan yang mempunyai prinsip dan berwatak kuat. Dengan demikian, menurut ayahnya, agar seorang perempuan itu tidak bisa ditawar ketika memiliki prinsip dan berwatak kuat. Langkah-langkah memahami nilai moral dalam novel. Yang pertama, baca novel Habibi Ya Nurul Ain. Yang kedua, tandai kutipan-kutipan kalimat yang mencerminkan nilai moral dalam cerita novel Habibi Ya Nurul Ain. Dan yang ketiga, perhatikan dan pahami kutipan-kutipan kalimat yang terdapat dalam novel Habibi Ya Nurul Ain.
Langkah yang selanjutnya yaitu catat yang dianggap penting mengenai nilai moral dan salin hasil yang sudah dipilih dan pindahkan ke buku latihan kalian. Yang terakhir, cek ulang hasil yang sudah kalian kerjakan. Sekian yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.